Akan mencoba menghubungi Bung Ropan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam Nitya. Bung, Anda konfirmasi ya, betul bahwa sedang berada di mana nih saat ini nih? Saya sudah keluar dari stadion. Oh, sudah Karena keluar dari berisik stadion ya. sudah balik ke tempat teman, dekat juga dari Senayan di studio Sport Time. Sempat melihat gol di menit ke-24 nggak tadi? Oh iya dong. Wah, gimana rasanya, Bung? Gol yang sangat baik itu. Saya mau dengar gimana ekspresi Bung Ropan ketika memang, wah ini cantik sekali kan umpannya begitu bagus. Itu gol yang disetting dengan baik, bukan datang secara kebetulan ya. Karena diawali juga dengan Tom Haye menguasai bola, kemudian dengan tenang dia memberikan umpan yang sangat terukur ke arah berlarinya Marcelino Ferdinand. Ketika Marcelino itu bagusnya tidak egois. Padahal dia masih punya space untuk bisa mengontrol dan membawa bola ke dalam kotak penalti. Tapi Marcelino lihat pergerakan dari Ole Romani itu lebih baik untuk mencetak gol. Maka dia langsung memberikan umpan. Saya pikir ini sangat cerdas dari Marcelino. Sehingga Ole berdiri bebas masuk, muncul dari belakang. Dan menaklukkan penjaga gawang Ibrahim Lutfala. Artinya ini bagus ya. Ini tertata dengan rapi. Ya, bagaimana serangan kita dengan baik. Ini counter attack saya pikir. Counter attack yang mematikan. Nah, cara-cara seperti ini yang bagus. Yang sebenarnya kita tidak terlihat ketika lawan di Australia yang kita kalah. Dan sekarang anak-anak menunjukkan suatu motivasi, kerjasama yang baik, bermain secara Spartan luar biasa, semangat juang mereka, itu yang perlu kita lakukan. Dan tentunya strategi yang dimainkan oleh Kluivert dan tim kepelatihan, asisten-asisten dia yang membantu, yaitu Alex Pastur terutama, ini sangat mantap. Kalau saya lihat dengan starting eleven yang dimainkan. Begitu Nitya. Kita mungkin boleh bahas satu persatu ya, karena ketika starting line up yang saja dibahas munculkan begitu ya, semua orang ini pasti ada sedikit tambahan harapan nampaknya, karena memang formasi ini kan bukan sesuatu yang asing, diharapkan juga bisa memang memaksimalkan setiap pemain yang Anda katakan sendiri kemarin Bung, memiliki chemistry yang lebih baik dibandingkan dengan line up yang diberikan atau diturunkan ketika pertandingan melawan Australia tanggal 20 Maret kemarin. Jadi menurut Anda, apa sepakatkah Anda bahwa memang sejak awal, sejak starting line up, sejak sepakan pertama, ini ada kepercayaan diri karena memang lebih matang? Ya, anak-anak bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi, tidak berlebihan, mereka menikmati permainan, kemudian apa yang dimainkan oleh Patrick Kluivert, ya bermain dengan 3 back itu bagus sekali. Ini kan yang sudah dilakukan juga oleh STY sebelumnya. Nah, yang menarik di sini nih 3 back belakang itu kembali dengan Jai Itzes memimpin sebagai kapten, Rido, dan kemudian dengan Justin Hubner. Ini yang tergambar saat kita menang 2-0 melawan Arab Saudi, juga di GBK. Tadi juga itu memang kelihatan sekali ya, kita begitu baik bermain dan pertahanan kita sangat baik. Terbukti Bahrain itu hanya 7 kali menembak dan 1 on target. Ini menggambarkan bahwa pertahanan kita luar biasa. Anak-anak bermain disiplin. Dan satu hal yang luput mungkin dari perhatian banyak orang adalah penampilan Joy Pelupesi. Ya. Anak ini bagus sekali bermain dan sayang dia tidak dimainkan lawan Australia. Lihat dia tadi, tidak digantikan sepanjang pertandingan. Dan dia memegang peran penting berdiri di depan Jai Itzes. Dialah orang pertama yang memutuskan setiap serangan yang datang dari Bahrain. Terutama pemain paling berbahaya Bahrain, yaitu Muhammad Jassim Mahrun. Ini yang pemain yang mencetak 2 gol ke gawang kita waktu di Bahrain. Nah, dia tadi mati kutu menghadapi Joy Pelupesi yang bermain luar biasa. Begitu. Benteng yang begitu kuat ya, Bung ya? Iya, betul. Jadi saya sangat senang dengan cara yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan para asisten. Ketika melihat starting 11, saya sudah yakin sebelum kick off pertama kita akan menang. Ada keyakinan itu karena memang formasinya ini memang formasi yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Ada suatu memang tidak ada jaminan ya, tapi paling tidak ini bisa menambah kepercayaan diri. Bagaimana dengan porsi seorang Kluivert yang memang menjanjikan serangan-serangan? Anda melihat bahwa ini memang sudah tepat, artinya sudah terjemahkan dengan baik oleh para pemain? Iya, artinya kita belajar dan tim kepelatihan itu belajar dari kekalahan pahit yang kita terima di Sydney. Ya, artinya juga di sini pemain-pemain tidak terlalu terbawa dengan permainan dengan garis pertahanan yang tinggi. Ya, tidak termakan cepat-cepat untuk bermain dengan ball position, tidak. Artinya mereka lebih sabar. Itu yang paling enak, menunggu serangan lawan, kemudian counter attack, dan itu yang terjadi di gol di menit ke-24. Ketika pemain-pemain Bahrain coba untuk bisa menekan kita rebut bola di tengah. Dan cepat sekali dialirkan bola di antara Pelupesi dan Tom Haye. Tom Haye memindahkan itu ke Marcelino dan Marcelino membuat asis yang sangat baik kepada Ole Romani. Yang menarik di sini bahwa area tengah itu, di area yang paling sentral itu dikuasai oleh pemain-pemain kita ketika ada Pelupesi.
Nah, ini pemain yang paling berperan penting, ya. Kemudian kita lihat ketika keluar Tom Haye, Ivar Jenner yang dimasukin sana. Ini keseimbangan itu ada. Karena dimasukin pemain muda yang bisa dengan cepat bergerak. Tom sudah mulai menurun, tidak punya kecepatan, dan ini pas. Ya, penilaian yang sangat bagus untuk menarik dia keluar. Juga dengan masuknya Ricky Kambuaya, menjawab pertanyaan orang ketika dia bermain bagus sekali. Ya, mungkin tidak sampai 20-30 menit, tapi dia memberikan suatu jawaban yang luar biasa ketika dia dimainkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Patrick Kluivert akhirnya memasukkan seorang Ricky Kambuaya. Ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan dari lawan yang ingin mengejar ketinggalan kita ya dengan 1-0 yang kita dapatkan itu, begitu. Yang juga menarik, Bung, sebenarnya adalah karena begitu banyak sebenarnya peluang emas yang tercipta ya. Artinya kan tidak hanya mengandalkan momen serangan balik kita manfaatkan karena untung saja, tapi memang ini seperti yang Anda katakan tadi, semuanya tersusun dengan baik. Apa yang bisa dievaluasi dengan dieksekusi dengan lebih matang sebenarnya dari peluang-peluang emas tadi? Evaluasi yang harus ada di sini adalah ketenangan. Kita tidak sabar mendapatkan peluang, padahal itu peluang emas yang bukan 100% menurut saya. Bahkan mungkin 1000% masuk. Marcelino itu tidak perlu terburu-buru untuk bisa mengambil bola itu ketika dia dapat peluang. Dia tahan aja bolanya sedikit karena kosong. Tidak ada pemain lawan yang mendekati dia. Sangat jauh, dia bebas. Tetapi ini karena tidak sabar, terburu-buru, sehingga bola melenceng. Padahal kalau dia tahan saja, dia kontrol, udah pasti masuk. Dia melepaskan tembakan. Demikian juga dengan peluang kedua yang dapat kita oleh Eliano Reinders. Umpan terukur dari Ricky Kambuaya itu bagus sekali. Ya, tapi dia menembak ke atas karena tidak tenang. Nah, ini yang harus dievaluasi, ketenangan kita, finishing kita yang saya bilang dari awal bahwa bahaya ini, harus finishing harus bagus. Untung kita punya Ole yang bagus dalam hal finishing. Ketika mendapat peluang, lihat gaya Ole bermain, tenang, eksekusi dia bagus, mantap, dan kita memang harus punya orang seperti Ole. Tapi sayang kita tidak bisa menambah gol. Padahal paling tidak kita bisa mencetak 3 gol tadi, menang dengan 3-0 tadi. Sayang sekali cuma 1-0, tapi kita perlu syukuri. Anak-anak sudah berjuang. Iya, betul-betul. Dan ini perlu. Kemenangan ini kan perlu. Tidak perlu dengan banyak gol, 1 gol, 3 poin. Enak buat kita untuk bisa punya nafas lega. Harga mati ya, Bung ya? Ya, betul. Karena harga mati kita harus menang. Di saat Australia menang melawan Cina, bagus. Cina ada di bawah kita. Dan sekarang Jepang bisa bermain imbang dengan Arab. Jadi persaingan itu di posisi kedua, ketiga, dan keempat ada Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Rame di sini, ya. Jadi peluang kita untuk masih lolos ke babak selanjutnya paling tidak peringkat keempat di grup C itu terbuka. Karena pertandingan berikut Australia akan menjamu Jepang, ya kan, bahaya. Ini kemudian Arab Saudi akan bermain dengan Bahrain. Kita ketemu dengan Cina. Kita menang melawan Cina itu nih dia. Kita pasti lolos. Lolos di peringkat keempat sudah aman untuk main di bulan Oktober depan di playoff. Karena kan selisihnya juga sekarang ya tipis ya dari Saudi ya. Artinya kepercayaan Saudi kita juga. Saudi 10 poin Saudi. Kita 9 sekarang. Iya kan? Australia ada 12 di sana. Jadi bagus, rame. Kalau Jepang bermain imbang misalnya dengan Australia cuma naik 1 poin lagi. Kemudian yang kita harapkan adalah Bahrain menang melawan Arab Saudi. Bahrain pasti menang setelah kalah ini, kan mereka ingin menang. Kalau mereka menang, kita menang melawan Cina, kita di posisi ketiga. Iya, lebih aman lagi. Lebih aman lagi kita nih dia. Jadi hitung-hitungan ada di situ. Jadi memang kuncinya ada di pertandingan ini. Kalau kita imbang, sulit bagi kita. Oke. Kita bawa 1-0 atas Bahrain. Kemenangan ini benar-benar sangat signifikan. Pertandingan yang krusial, semuanya memberikan yang terbaik. Ini bukan hadiah, tapi benar-benar perjuangan begitu ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi skuad Garuda, bagi pelatih Kluivert, dan juga bagi pemain ke-12 puluhan ribu yang ada di Stadion GBK tadi ya. Ini yang luar saya biasa. rasa menambah semangat tadi. Supporter kita. Bung Ropan.